dari video kali ini. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai presentasi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke pemateri pertama, yang dimana pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi keterampilan abad ke-21 yang akan dijelaskan oleh saudari Jennifer. Kepada saudari Jennifer, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari keterampilan abad 21. Nah, keterampilan dari abad 21 itu adalah seperangkat atau kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk bertahan hidup, untuk bekerja, serta belajar yang secara efektif di era modern ini. Nah, di era modern ini ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, serta perubahan sosial yang sangat cepat. Nah, keterampilan abad 21 ini mencakup seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta kemampuan beradaptasi pada lingkungannya, serta atau beradaptasi kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, dalam konteks pembelajaran, keterampilan abad 21 ini menuntut peserta didik atau siswa-siswi untuk tidak hanya mengetahui atau menguasai pada kemampuan atau pengetahuan dasar saja, tapi mereka juga harus mampu menganalisis, menciptakan, serta memecahkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan nyata atau secara langsung. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Jennifer yang telah menjelaskan apa sih definisi keterampilan abad 21 itu. Yang dimana kita dapat ketahui, yang sering kita dengar, bahwa keterampilan abad 21 itu adalah 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Baiklah, terima kasih kepada saudara Jennifer. Kita lanjut ke pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang kategori keterampilan abad ke-21 yang akan dijelaskan oleh saudari Balkis Mutiara Zahra. Kepada saudari Balkis, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kategori keterampilan abad ke-21. Terdapat 3 kategori dalam keterampilan abad ke-21, yakni yang pertama adalah learning skill atau keterampilan belajar. Keterampilan ini dikenal dengan istilah 4C, yaitu yang meliputi critical thinking atau kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah secara logis, lalu creativity yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang inovatif, lalu komunikasi yaitu kemampuan menyampaikan gagasan dengan jelas, dengan baik secara lisan maupun tulisan, serta kolaborasi yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Lalu keterampilan yang kedua yaitu literasi skill. Literasi skill biasanya ini menekankan pada kemampuan memahami, menggunakan, dan mengevaluasi berbagai sumber informasi. Keterampilan ini meliputi informasi literasi, yaitu kemampuan mencari nilai dan menggunakan informasi secara efektif, lalu media literasi, yaitu kemampuan memahami dan menilai pesan yang disampaikan melalui berbagai media, serta teknologi literasi, yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif. Slide selanjutnya. Lalu, kategori yang ketiga yaitu life skill atau keterampilan hidup. Keterampilan ini membantu individu beradaptasi dan berhasil dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Keterampilan ini meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan situasi baru. Lalu, kepemimpinan dan tanggung jawab agar mampu memimpin dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta inisiatif dan produktivitas agar mampu bertindak proaktif dan bekerja secara efisien. Lalu yang terakhir yaitu keterampilan sosial dan budaya agar mampu berinteraksi serta yang ketiga yaitu keterampilan sosial budaya agar mampu berinteraksi dengan baik dan menghargai perbedaan budaya. Sekian penjelasan materi dari saya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Balkis yang telah menjelaskan kategori-kategori yang masuk ke keterampilan abad 21, yang dimana tadi Saudari Balkis menyebutkan 3 aspek, yaitu learning skills atau keterampilan belajar, yang kedua literasi skills atau keterampilan literasi, dan yang ketiga adalah life skills atau keterampilan hidup. Selanjutnya yaitu mengenai peran guru dalam mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 serta strategi pengembangan pembelajaran matematika berbasis keterampilan abad ke-21 yang akan dijelaskan oleh Saudari Mevika. Kepada Saudari Mevika, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang peran guru dalam mengintegrasikan keterampilan abad ke-21. Di sini ada 4 keterampilan. Yang pertama, guru sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar aktif, kreatif, dan kolaboratif. Dalam hal ini artinya, guru tidak hanya sebagai penceramah ataupun pemberi materi, tetapi guru sebagai menjembatani siswa dalam mendukung pembelajaran. Yang kedua, guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang menuntut siswa berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, serta bekerja sama dengan teman sebaya. Dalam hal ini, guru bisa menggunakan pendekatan project-based learning dan problem-based learning, di mana menuntut siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, guru harus mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, menyesuaikan strategi mengajar dengan kebutuhan siswa. Guru bisa menggunakan aplikasi interaktif dan juga video interaktif. Yang keempat, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemandiriannya. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana siswa dituntut untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Slide selanjutnya, moderator. Selanjutnya, ada strategi pengembangan pembelajaran matematika berbasis keterampilan abad ke-21, di mana terdapat 5. Yang pertama ada problem based learning atau disingkat sebagai PBL. Pendekatan PBL menekankan pembelajaran berbasis masalah kontekstual yang mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Dalam pembelajaran matematika, guru dapat memulai dengan situasi nyata yang membutuhkan penerapan konsep matematika untuk menemukan solusinya. Dan yang kedua yaitu Project Based Learning atau PJBL. PJBL menekankan pembelajaran melalui proyek yang berorientasi pada produk nyata. Dalam pembelajaran matematika, siswa dapat diajak merancang proyek ataupun membuat proyek dan mengintegrasikannya ke dalam konsep matematika dan kehidupan nyata. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa pemanfaatan teknologi ini sebagai alat bantu pembelajaran dalam konsep matematika. Misalnya menggunakan video pembelajaran matematika dan menggunakan aplikasi interaktif seperti GeoGebra, Desmos, atau PHAT Simulation untuk konsep geometri dan aljabar. Yang keempat ada kolaborasi dan komunikasi, di mana matematika abad ke-21 menuntut tidak hanya mampu berhitung, tetapi juga bagaimana bekerja sama dan mengkomunikasikan matematika dengan jelas dan sistematis. Misalnya, siswa dibentuk dalam kelompok kecil dan juga siswa diminta berdiskusi dengan teman sebayanya. Yang terakhir yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik digunakan untuk menilai kemampuan siswa secara menyeluruh melalui proses dan hasil pembelajaran dan bukan hanya dari tes tertulis. Sekian penjabaran materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mevika, yang dimana tadi Saudari Mevika telah menjelaskan kepada kita bahwa peran guru dalam mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 itu sangat banyak. Di antaranya, guru sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar aktif, kreatif, dan kolaboratif. Tadi Saudari Mevika juga menjelaskan ada beberapa strategi pengembangan pembelajaran matematika berbasis keterampilan abad 21, yang diantaranya ada problem-based learning atau PBL, project-based learning atau PJBL, pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi dan komunikasi, penilaian autentik, serta penilaian autentik. Baiklah, setelah berakhirnya materi dari pemateri terakhir, yaitu dari Saudari Mevika, maka presentasi kita kali ini telah selesai. Izinkan saya ingin membacakan kesimpulan untuk presentasi kami pada hari ini.
Kesimpulannya, keterampilan abad ke-21 merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu agar mampu menghadapi tantangan kehidupan modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Keterampilan ini mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, efektif, kemampuan berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara efektif, disertai dengan literasi digital, informasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Selain itu, keterampilan abad ke-21 juga menekankan pentingnya karakter kuat seperti tanggung jawab, etika, dan kepemimpinan dari seorang siswa. Dengan menguasai keterampilan tersebut, peserta didik dapat menjadi pribadi yang produktif, inovatif, dan siap bersaing secara global tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Baiklah, cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Untuk pertanyaannya, kami buka di kolom komentar bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami membuka untuk 10 orang. Dari 10 orang tercepat itu yang akan kami balas di kolom komentar. Cukup sekian presentasi kami pada kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.